Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Oki Murasa, ST, MSc, IPU ya? Iya Pak, Ibu Iya kan, Insinyur Profesional Utama ya? Iya Pak. Beliau adalah Senior Vice President dari PT Pertamina terkait dengan inovasi ya, Iya. inovasi, riset dan inovasi. Tema yang akan diangkat adalah inovasi untuk mewujudkan swasembada energi. Ini tema sangat penting sekali ya, swasembada energi. Bagaimana sih kita bisa sampai ke swasembada energi? Dulu kan pangan Pak ya, swasembada pangan. Sekarang kan energi gitu. Ini hal baru ya, yang memang harus diketahui oleh publik. Sebelum kita lanjut, mungkin kita salaman dulu Pak. Iya Pak. Terima kasih nih. Terima kasih Mas Adli. Ya, sebelum kita lanjut, kita dengar sedikit apa biodata singkat dari Bapak ya. Iya Pak. Pak Dr. Oki Murasa, S1, S2, S3 lah. Kemudian nanti yang lain kita bisa sambil jalan pekerjaan Pak ya. Iya. Silakan Pak Oki. Iya. Makasih Mas Adli. Jadi saya Oki Muraza Pak. Dulu pendidikannya teknik kimia di ITB. Kemudian setelah lulus S1, saya kerja di Laut Jawa Pak, di offshore. Oh iya. Sebagai production supervisor di oil and gas. Kemudian setelah sekitar 2 tahun kerja di lepas pantai, saat itu dapat beasiswa alhamdulillah ke Belanda, ke TU Delft, ambil teknik kimia. Kemudian dari Delft setelah lulus dapat tawaran untuk PhD di Eindhoven Pak, di selatan Belanda. Kemudian setelah selesai S3 di Belanda, ada beberapa tawaran waktu itu, apakah ke Amerika atau di Eropa atau ke Middle East, karena saya saat itu bercita-cita mengadaptasi skill saya ya untuk Indonesia. Saya menerima yang di Middle East. Saya bekerja di ADNOC Group. Kemudian sekitar 2 tahun mengerjakan beberapa proyek seperti hydrotreating dan juga untuk sour gas Pak ya, gas di Abu Dhabi itu banyak belerangnya. Kemudian saya dapat tawaran di Saudi. Jadi sekitar 10 tahun di Arab Saudi, di bawah Saudi Aramco itu ada UPM, University of Petroleum and Minerals. Di situ saya melakukan proyek-proyek penelitian dan juga terlibat di pendidikan, di membimbing mahasiswa S1, S2 dan S3. Kemudian sejak 2021 bulan Februari mulai bertugas di Indonesia sebagai Senior Vice President untuk Research Technology Innovation di Pertamina. RTI ya? RTI di Persero. RTI. Kemudian ya selama di Pertamina ada beberapa penugasan di forum internasional. Misalnya saya di B20 Bali, waktu itu jadi policy manager untuk bidang energi. Kemudian di B20 India jadi deputy co-chair, juga untuk di task force yang sama. Kalau di dalam Pertamina kami coveragenya mulai dari teknologi untuk hulu, meningkatkan produksi hidrokarbon, kemudian teknologi di hilir Pak, bagaimana kita menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih bagus, dan juga di terbarukan, renewables, mulai dari geothermal, bioenergi, dan seterusnya Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Yang saya garis bawahi di sini, Bapak sudah enak-enak di luar negeri, bisa datang ke Indonesia ya, untuk berbakti. Panggilan itu Pak ya. Betul Pak. Karena di luar negeri kan luar biasa kan kalau kita lihat apa yang Bapak lakukan itu ya. Iya. Tapi memang terpanggil untuk membangun Pertamina lah istilahnya sekarang kan, di PT Pertamina itu. Dan seandainya harusnya Pertamina ya sangat beruntung ya, Bapak bisa pulang untuk mendukung misi dari Pertamina itu sendiri. Oke, baiklah, yang penting yang kita ingin bahas di sini adalah bagaimana kita menjadi swasembada energi dengan menggunakan riset dan inovasi ya. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak dijelaskan Pak, maksud dari swasembada energi itu seperti apa sih sebenarnya? Ya,
Jadi swasembada energi itu adalah kebutuhan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, Pak. Iya, Dalam iya. artian kita membutuhkan energi, baik itu minyak bumi, gas maupun listrik. Nah, di bauran energi nasional ini kita berusaha untuk memperbanyak lagi energi yang bisa kita hasilkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketika kita mengurangi ketergantungan terhadap impor itu, nanti kita akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan akan ada multiplier effect, ada value creation. Jadi bahan baku yang tadinya murah itu kita olah menjadi sesuatu yang lebih mahal. Jadi negara akan mendapatkan value creation di situ. Yang kami kerjakan itu meliputi hulu, hilir, dan energi terbarukan, Pak. Oh, semua ya, Semuanya. satu rantai itu ya. Iya, jadi di hulu sebagai contoh untuk mempertahankan produksi, salah satu yang sedang kita kerjakan adalah enhanced oil recovery, EOR. Enhanced oil recovery itu alhamdulillah kita sudah punya formula chemicals-nya dan akan segera dideploy di salah satu lapangan di Pertamina. Mudah-mudahan nanti bisa menahan laju pengurangan produksi, declining rate. Dan ada good news-nya juga, Pak. Di hulu itu kita baru saja bisa dibilang discovery ya di bidang unconventional, Pak, atau bahasa Indonesia itu migas non konvensional. Migas non konvensional. Jadi migas non konvensional ini kita baru dapat hasil yang sangat menggembirakan di 2 sumur di Rokan, dan mudah-mudahan kita sedang membuat ekosistem untuk unconventional ini karena dia perlu mengurangi cost per well. Jadi biaya per sumur itu harus kita kurangi, dan nanti mudah-mudahan kalau kita bisa bikin ekosistemnya, kita bisa menyusul Amerika dan juga Argentina yang sudah sukses di bidang unconventional ini, dan nanti kita bisa tidak impor lagi untuk hulunya. Nah, kemudian di hilir, PR kita adalah bagaimana kita bisa memberikan BBM yang lebih ramah lingkungan, kadar sulfur yang lebih rendah, jejak karbon yang lebih rendah, mostly itu seputar kilang, Pak. Kemudian yang di energi terbarukannya kita cukup banyak nih, Pak, sebetulnya. Tapi yang besar di Indonesia itu yang pertama adalah geothermal. Oh, Karena geothermal. panas bumi kita itu lebih dari potensinya lebih dari 20 gigawatt. Hanya saat ini baru di-utilize less than 10% lah, Pak. Masih kecil sekali, 10%. Kemudian bioenergi. Jadi di banyak negara yang agriculture-nya memang masih dominan, itu sangat dianjurkan untuk memproduksi energi dari bioekonomi yang bersinggungan dengan pertanian, Pak. Seperti di Brazil dan juga di India. Ini kita sedang mengerjakan misalnya produksi bioetanol dari sampah pertanian, batang sorghum misalnya. Kemudian juga produksi bioetanol dari aren ya, yang banyak juga di Indonesia, dan seterusnya. Kemudian yang juga masuk terbarukan yang saat ini sedang kita bangun ekosistemnya, Pak Sadli, itu bioaftur atau pesawat ya? namanya sekarang Sustainable Aviation Fuel, SAF. Nah, itu kita sudah berhasil di skala pilot di Pulau Gadung, Pak. Ini kita baru loading katalis di Cilacap, di kilang Nabati di Cilacap. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini kita segera bisa memproduksi SAF dari minyak goreng bekas, Pak. Jadi minyak goreng bekas potensinya sebenarnya besar di Indonesia. Nah, itu kita olah menjadi SAF, dan nanti ketika volume produksi sudah terpenuhi, kita akan siap juga untuk menjadi hub bagi ASEAN. Karena memang kita negara dengan minyak nabati terbesar di dunia, lebih dari 50 juta ton CPO, crude palm oil. Kemudian minyak goreng bekas juga potensinya besar, Pak, di Indonesia. Ya luar biasa memang Luar ya. biasa. Dari warung-warung apa semua kan? Iya, Pak. Oh, Jadi itu kami mengerjakan hulu, migas, hilir, terutama kilang, Pak, peningkatan kualitas BBM dan terbarukan ini. Yang paling besar itu geothermal dan bioenergi karena kita negara pertanian, plus juga variable renewable energy, Pak ya. Jadi seperti solar, PV dan seterusnya, angin ya. Tapi memang variable renewable energy ini
masih berkembang di Indonesia. Kita perlu terus melakukan inovasi agar harganya bisa ekonomis, Pak. Yang disampaikan tadi Pak Oki itu kan dari hulu ke hilir ya. Iya, Pak. Jadi energi-energi apa yang biasanya kita impor, itu kira-kira seberapa persen Pak pengurangan impor Ya. dari yang akan dilakukan ini, ditargetkan gitu ya? Ya, cita-citanya besar, Pak. Cita-citanya Besar, kita ya? ingin menuju ke swasembada energi. Jadi kalau ekosistem unconventional ini bisa jalan, itu seperti di Amerika dia decline, dan kemudian di awal tahun 2000-an mereka melesat gitu, Pak. Jadi mereka sekarang eksporter. Jadi secara potensi, kita berpotensi seperti Amerika, bisa memenuhi kebutuhan hidrokarbonnya dari unconventional. Kemudian yang kita juga kejar adalah bagaimana pengurangan emisi di BBM ini kita bisa tutupi dari bahan-bahan terbarukan, Pak. Karena kita produsen minyak nabati terbesar di dunia, dan juga limbah-limbah juga besar di Indonesia. Jadi sampah biomasa, Pak, kita salah satu yang terbesar juga. Jadi partikular misalnya satu jenis saja tandan kosong sawit, Pak. Empty fruit bunch. Itu di Indonesia basahnya lebih dari 50 juta ton, keringnya itu lebih dari 20 juta ton, Pak. Jadi banyak potensinya, tapi memang perlu ekosistem dan perlu terus inovasi untuk memonetize bahan baku itu supaya bisa ekonomis, Pak Sadli. Iya Pak, jadi kalau kita lihat tadi kan banyak negara tetangga kita kan bergantung ke Indonesia ya. Iya, betul, Pak. Misalnya gas. Seperti Singapura, Malaysia. Iya, Pak. Itu kan ada, kalau nggak salah ada kebijakan kita nggak mau ekspor kan? Iya. Berarti negara mereka itu akan protes-protes kali ya atau apa? Itu bagaimana kita mengatasi itu, Pak? Iya. Karena kita kan kebutuhan dalam negeri kan juga perlu kita penuhi kan? Betul. Mengenai gas. Iya. Jangan kita hanya ekspor aja gitu sehingga kita kurang gitu. Itu strateginya gimana kira-kira itu, Pak? Ya, jadi memang gas ini jembatan dari energi transisi, Pak, yang harus kita kuasai memang. Jadi banyak negara sekarang sedang memperebutkan gas karena dia masih hidrokarbon dengan fasilitas dan infrastruktur yang masih sama, tapi memiliki emisi yang lebih kecil. Nah, gas ini memiliki nilai strategis. Dengan masuknya gas di bauran energi kita, itu emisi akan turun. Nah, dengan emisi yang lebih turun, harapannya kita bisa sama-sama menjaga bumi gitu, Pak, untuk sesuai dengan Paris Agreement dan seterusnya. Jadi peran gas di situ. Selain itu, gas ini juga memang merupakan bahan baku bagi industri kita, Pak. Jadi ketika kita memiliki kilang, misalnya, itu gas adalah bahan baku untuk produksi hidrogen kita. Untuk operasional di kilang ya? Iya, di kilang. Jadi kilang salah satu kebutuhannya adalah hidrogen, Pak. Nah, hidrogen itu didapatkan dari gas. Terus lagi kalau kita lihat lagi kebutuhan Indonesia akan chemicals, Pak. Chemicals ini salah satu ceruk impor yang sangat besar di Indonesia. Jadi kita impor chemicals yang berupa polimer dan chemicals saja itu sekitar 33 billion US dollar. Jadi lebih dari 500 triliun rupiah, Pak, per tahunnya. Belum lagi kalau misalnya kita hitung nanti yang finished product dan seterusnya. Nah, gas ini merupakan salah satu bahan baku untuk industri kimia juga. Jadi ketika kita ingin memproduksi metanol ya, yang diperlukan untuk pabrik biodiesel, metanol yang juga dibutuhkan untuk banyak turunan-turunannya, itu didapat dari gas. Jadi memang dengan menggunakan gas lebih banyak di dalam negeri, itu kita berarti juga melangkah lebih maju di energi transisi, dan di sisi lain itu akan meningkatkan produksi dari bahan kimia di Indonesia, chemicals di Indonesia, karena dia bahan baku. Iya, ini sudah mulai clear ya, tapi kita mesti tahu sedikit ya mengenai untuk menuju ke swasembada energi itu kan mungkin ada strategic plan ya, kira-kira seperti apa sih Pak per tahun-tahunnya itu? Yeah. Ini kan pemerintahan baru sekarang ini kan, jadi 2025 sampai 2029 itu kan roadmap baru juga ya. Betul, Pak. Kita bikin begitu, mungkin bisa nggak secara singkat Pak
per tahun-tahun itu kira-kira apakah satu periode ini 5 tahun ini kita sudah swasembada gitu ya? Atau bagaimana gitu? Atau ini persiapannya atau next baru swasembada atau gimana, Pak? Iya. Jadi rumusnya kan there is no silver bullet for energy independence. Jadi tidak ada satu solusi one for all. Jadi kita perlu membuat kegiatan-kegiatan yang paralel di sekian banyak potensi itu, sedemikian nanti porsi impor akan berkurang dan kita akan swasembada. Jadi kita harapkan seluruh potensi tadi, Pak, akan bisa jalan paralel. Sebagai contoh di hulu. Di hulu ini kita harapkan ekosistem untuk migas non-konvensional bisa mulai terwujud. Kita bisa menurunkan cost per sumurnya nanti. Karena di Amerika itu sudah mencapai 10 juta per sumur. Harganya sudah sudah sangat affordable lah gitu ya untuk menghitung keekonomian. Itu yang sedang kita kejar. Kemudian juga mempertahankan usia sumur, Pak, dengan chemical recovery, enhanced oil recovery. Itu dibutuhkan produksi chemicals nasional. Nah, dengan hulunya ini bisa naik, kemudian kita di hilir tinggal berusaha menggandengkan sektor energi ini dengan sektor pertanian dan perkebunan. Jadi di sektor pertanian ya, sebagai contoh di India, Pak. Jadi sampah-sampah pertanian itu diolah menjadi bioetanol. Jadi kita juga menjangkau masyarakat yang di daerah-daerah. Kemudian sektor perkebunan juga bisa berkontribusi kepada ketahanan energi karena dengan minyak nabati yang masuk sebagai bahan baku untuk produksi BBM dan energi itu juga akan menambah bawaran energi terbarukan. Plus nanti di renewables ini ada geothermal yang sedang berusaha kita double kapasitasnya. Ada juga variable renewable energy lainnya ya, seperti solar, PV dan seterusnya, Pak, yang bisa jalan secara paralel. Jadi kita berharap di tahun pertama ini kita memiliki banyak pilot project untuk memulai ekosistem, kemudian kita scale up, dan nanti mudah-mudahan masih dalam 5 tahun ini kita akan ada fase yang sudah komersil, fully komersilnya untuk unconventional, fully komersilnya untuk dari sampah pertanian menjadi energi, fully komersilnya dari sampah perkebunan menjadi energi, dan juga tadi panas bumi tadi, Pak, yang bisa kita kejar. Ya, Bapak jelaskan ini komprehensif sekali ya. Jadi memang untuk kebutuhan dalam negeri ya yang diutamakan. Nah, ini kan tidak lepas dari riset inovasi, Pak. Betul, Pak. Nah, terkait hal riset inovasi kan di Pertamina kan memang Bapak yang di situ yang leading ya. Kira-kira bagaimana riset dan inovasi serta implementasinya terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi yang dilakukan oleh Pertamina? Kan ini perlu ada kekuatan ya. Betul, Pak. Apakah cuma Pertamina sendiri atau memang bersinergi dengan perguruan tinggi kah? Atau kementerian lembaga riset? Kira-kira seperti apa gambarannya, Pak? Iya, Pak. Dan sekaligus mungkin kondisi saat inilah ya. Iya. Jadi ini sangat menarik, Pak. Jadi kita memang melakukan sinergi yang luar biasa besarnya, Pak. Kami tidak bisa hanya mendevelop itu sendiri karena jumlah SDM di fungsi kami tentu terbatas, Pak ya. Jadi kita melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas dengan partner, Pak. Jadi partner itu ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri juga. Nah, di dalam negeri ini ada yang berbentuk misalnya dengan universitas, Pak. Ada success story-nya, pabrik katalis merah putih. Kemudian sekarang kita sedang banyak juga kerjasama dengan universitas seputar ekosistem bioenergi itu, Pak. Jadi bioenergi. Jadi kami dengan Universitas Mataram, ada topiknya sorghum to bioetanol. Ini sekarang untuk NTB, sekarang kita scale up di Nusa Tenggara dengan Universitas Gajah Mada. Kemudian kami juga melibatkan kampus dan universitas termasuk BRIN itu untuk tidak hanya mengejar teknologi readiness level yang rendah, Pak. Jadi 3, 4, 5, tapi juga di fase implementasi juga kami juga bersama-sama. Jadi kita juga ada dengan
LPDP membangun demonstration plan. Jadi harapannya dengan kita mengejar bibit-bibit ini, invensi, kemudian kita scale up, dan kita juga mengejar beberapa project yang bersifat demonstration. Nah, ketika nanti demonstration itu selesai dan sudah terlihat keekonomiannya, kita harapkan industrial scale-nya segera dibangun, Pak. Wah, ini Di luar biasa Indonesia. sekali ya. Tapi dengan adanya kondisi-kondisi yang Bapak jelaskan tadi itu kan tentu tidak terlepas dari permasalahan ya. Betul, Pak. Kira-kira permasalahan yang urgent atau krusial apa sih Pak sebenarnya untuk menuju ke swasembada energi di tanah air kita ini? Iya. Jadi kita melihat Pak Presiden sejak beliau dilantik ya, di bulan Oktober sudah memberikan beberapa visi ketahanan energi, bahwa kita ingin swasembada energi dan swasembada pangan, dan juga swasembada air ya. Nah, dari situ kita perlu define-kan ya, diartikulasi menjadi rencana jangka panjang dan menengah bagi negara, itu RJPMN yang sedang saat ini digodok oleh Bappenas. Kami sedang juga berkomunikasi Pak dengan Bappenas ya. Iya, iya. Harapannya nanti beberapa inisiatif ini kita bisa dorong. Once itu nanti sudah menjadi blueprint bagi negara, itu akan menjadi rujukan bagi BUMN, swasta, dan juga nanti investasi asing yang akan masuk ke Indonesia. Terutama untuk kami di BUMN, kami memiliki rencana jangka panjang, RJPP, yang nanti akan merujuk kepada rencana jangka panjang dan menengah dari pemerintah ini. Dan kemudian rencana jangka panjang di BUMN, di Pertamina, misalnya nanti akan kita turunkan menjadi rencana kerja setiap tahunnya. Jadi dengan demikian kita memiliki inisiatif yang terpusat Pak, karena memang melihat dari success story India, Brazil, dan beberapa negara lain, memang mereka harus memiliki kebijakan energi nasional yang terpusat. Dengan terpusat itu nanti bisa di-set target-target untuk setiap bidang tadi Pak, dari hulu, hilir, dan juga terbarukan, dan nanti bisa berbagi tugas, siapa mengerjakan apa dengan partnernya begitu Pak. Itu yang kita harapkan. Jadi ada nanti payung hukum yang berupa rencana jangka panjang tadi, RJPMN dan seterusnya. Kemudian ada inisiatif-inisiatif yang nanti akan melibatkan beberapa, cukup banyak nanti Pak ya, ekosistem. Jadi mulai dari di situ bisa terlibat BUMN, swasta, dan juga investasi asing. Iya, yang Bapak jelaskan itu memang fungsi koordinasi yang mungkin harus diperkuat ya. Iya. Dan kira-kira kalau di tanah air itu yang jadi imamnya itulah istilahnya ya. Kan ada juga Dewan Energi Nasional. Iya Pak. Ada ini, ada Kementerian SDM. Itu yang mana ini? Kira-kira yang mengkoordinasikan ini Dewan Energi Nasional atau Kementerian SDM? Iya. Seperti apa kira-kira Pak? Ini kadang-kadang saya juga bingung juga itu. Iya Pak. Iya, ini menarik Pak. Jadi memang success story ya yang kita pernah lihat ketika kita memiliki Repelita dan seterusnya pelita. Memang kita melihat ada fungsi planning ya yang ada di Bappenas, dan harapannya nanti fungsi planning ini nanti yang membuat blueprintnya. Oh iya, kemudian Bappenas dari ya. Bappenas, Ya, kemudian keluar. dari sini akan dielaborasi lagi nanti di Kementerian Koordinasi di Menko, level Menko, yang nanti akan diturunkan ke fase implementasi oleh Kementerian Teknis terkait. Jadi memang tidak bisa sendiri, betul, saya sepakat Pak, karena bahkan kita melihatnya ada cukup banyak persinggungan Pak ya, antara bagian dari pemerintah. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian itu memang sangat terkait dengan Kementerian Energi, karena beberapa inisiatif yang ada di Kementerian Energi itu sangat bergantung
kepada kemampuan kita memproduksi sesuatu di dalam negeri. Iya, iya. Jadi ini yang sedang kami kejar juga, Pak. Kami baru-baru ini diskusi sama Pindad misalnya, Pak, bagaimana kita memproduksi rig merah putih, kemudian pompa merah putih, turbin merah putih gitu, Pak. Nah, jadi memang ini melibatkan beberapa kementerian terkait ya nantinya, baik itu perindustrian maupun Kementerian Energi dan Mineral. Kemudian juga kalau kita lihat aktivitas bioenergi itu melibatkan dari Bappenas tadi yang akan menyiapkan blueprint, kemudian Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Energi. Ya, Karena ada bahan baku yang akan mengalir dari sektor pertanian dan perkebunan, sebagian menjadi produk-produk energi. Mulai dari Mungkin ada air juga Pak, UPR kali ya. Iya, air juga betul, Iya Pak. kan, PU kan biasanya irigasi apa segala macam kan, Betul, Pak. pengairan. Iya. Jadi air ini juga sangat menarik karena kita di beberapa lapangan kita, Pak, itu produksi karena lapangan itu semakin mature, itu jutaan barel air terpompa bersama minyak yang Iya, kita iya, pompa. iya. Dan itu potensi yang luar biasa, Pak. Jadi Betul, ya. jutaan barel yang kita bisa kelola nanti. Kami ada beberapa pekerjaan misalnya, Pak, di Rokan itu kita sedang berusaha mengolah produce waternya, dan nanti produce water ini siap nanti dideploy ke perkebunan dan seterusnya gitu, Pak. Ini juga menarik. Jadi memang sinergi antar bidang ya, baik itu pertanian dengan sektor energi. Nanti dari energi bisa lagi ke pertanian, Pak, karena sektor ini menghasilkan listrik, menghasilkan air juga gitu. Jadi sebagai contoh, kita punya contoh yang cukup indah, Pak, misalnya di Garut, Pak. Di Garut itu kita punya panas bumi, dan panas buminya itu sebagian kita alirkan ke listrik, tapi juga bisa juga dialirkan ke sektor pertanian, Pak, untuk mengeringkan kopi dan seterusnya. Oh, jadi bermanfaat ya. Jadi tidak bermanfaat. Ya, jadi dan juga sektor energi ini juga memiliki air sebagai byproduct-nya. Nah, ketika nanti kita bisa kelola, nanti bisa dipergunakan lagi di sektor pertanian. Iya, ini bagus sekali karena sudah jelas ya siapa sektor-sektor terlibat gitu ya. Betul, Pak. Yang penting memang kalau menurut saya sih koordinasi, Pak ya. Betul, Pak. Karena koordinasi itu gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Iya. Kan begitu kan? Betul. Biasanya begitu, makanya butuh pemimpin di sini memang kepemimpinan sih. Iya. Kalau yang lain itu kan dilaksanakan biasa kali, kalau pemimpin yang kuat kan memang akan berhasil gitu ya. Ini presiden kita menurut saya sih kuat dia ya, karena mereka backgroundnya memang militer dan jiwanya itu memberi semangat selalu ya. Nah, ini kalau kita misalnya melihat ini kan dalam negeri tadi Pak kita bicara ya. Kalau di luar negeri misalnya secara global gitu ya. Kira-kira ada nggak contoh negara yang bisa kita jadikan acuan untuk di negara kita ini? Di global yang sudah sukses gitu ya. Yang mungkin Bapak ketahui gitu. Kira-kira gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi memang ada beberapa contoh, Pak. Jadi kalau contoh negara yang berhasil meningkatkan volume energi terbarukannya itu misalnya Norway ya. Oh, Norway. Norway itu dia bisa monetize potensi wind energinya. Oh, jadi iya. Angin Ya, saya ya. ingat tuh angin. Jadi Ya, betul. mereka bahkan punya perusahaan yang awalnya oil and gas sekarang menjadi pemimpin di bidang wind power. Kemudian kita juga punya tentunya Amerika dan Brazil, Pak ya, yang berhasil punya porsi bioetanol yang cukup besar. Jadi Brazil itu porsi energi terbarukannya di BBM itu sangat besar, Pak. Jadi mereka sudah etanol 27% di most of cities, dan di kota besarnya sudah bisa sampai 100% pakai bioetanol sebagai contoh. Kemudian India juga menuju ke sana, Pak. India dalam 10 tahun ini mereka membangun ratusan pabrik, Pak, bioetanol. Nah, yang menariknya adalah ini cukup cocok dengan Indonesia nih, Pak, India ini. Iya. Karena sektor pertanian itu menghasilkan sampah. Jadi sampah pertanian, Pak, seperti jerami dan seterusnya. Nah, India itu sedang membangun sekarang 4 pabrik second G kita menyebutnya. Jadi yang bukan bersinggungan dengan pangan, seperti sampah-sampah biomasa, itu kita sebutnya second G.
menjadi bioetanol. Ini sangat menarik kalau misalnya nanti ini kita bisa implementasikan di Indonesia juga, kita bisa memberikan tambahan penghasilan Pak untuk petani dan juga pekerja kebun. Karena kita akan ambil biomasanya. Biomasanya kita olah menjadi bioetanol dan seterusnya, dan mereka akan mendapatkan tambahan income. Jadi ini mungkin strategi energi yang akan memberikan multiplier effect ke perdesaan, Pak. Karena pemberdayaan desa ya. pemberdayaan desa. Itu Iya, juga jadi memang menarik. negara-negara itu kita bisa lihat ada India tadi, Norway untuk angin. Iya. Dan saya pikir di Indonesia kita kan juga banyak sekali potensi itu kan. Banyak potensi, Pak. Tapi memang energi ini dia bersifat indigenous. Jadi setiap negara itu punya potensi yang berbeda. Jadi tidak ada solusi yang bisa di copy paste Iya. di setiap negara. Minimal ya ambil dilihat, tapi kita kembangkan sendiri sebenarnya ya. kan. Jadi harapan kami ya kita bisa sama-sama di Indonesia melihat potensi-potensi Indonesia, kemudian kita sama-sama kembangkan sesuai dengan potensi yang ada tersebut gitu. Nah, Jadi, kalau Bapak jelaskan tadi yang global itu kan memang ya paling tidak kan knowledge tentang mereka sudah tahu ya. ya, Tinggal diterapkan yang mana bisa diterapkan gitu di sini. Betul, gitu Pak. kan seperti itu. Dan kalau kita lihat sumur-sumur kita itu memang kilang-kilang gitu, kita kayak kalau yang saya ingat tidak pernah bertambah ya. Kenapa Pak? oh ya, Kilang itu kan kenapa nggak dibikin banyak aja gitu kan, banyak potensi di ceritanya. Iya, Misalnya di Simelu, di mana katanya potensinya besar sekali ya. iya Pak. Itu penyebabnya apa itu kita nggak bisa menambah kilang biar bisa lebih banyak gitu ya? Iya, Pak. Atau memang nggak perlu? Iya, jadi sebetulnya energi ini naiknya sekitar 5-6% per tahunnya. Jadi semakin banyak fasilitas produksi energi, semakin baik. Nah, masalahnya adalah bagaimana karena untuk menghasilkan energi dan produk itu kan kita butuh 4 hal, Pak. Capex, capital, modal, kemudian teknologi, infrastruktur, dan juga regulatory framework, peraturan-peraturan. Nah, untuk kasus kilang ini unik karena memang dia memiliki investasi yang cukup besar, Pak, yang returnnya juga lebih panjang. Nah, untuk keadaan negara-negara berkembang dengan keterbatasan capital, capex ini, tentu perlu kita eksplor juga potensi untuk membuat fasilitas produksi energi yang terdistribusi, tapi dia tidak terlalu mahal, tidak terlalu besar. Jadi sebagai contoh, ketika ini ada inovasi sorghum, Pak, sorghum untuk menjadi bioetanol. Ini cukup menarik nih, Pak, karena dia batangnya itu bisa kita peras dan kemudian menghasilkan nira. Niranya itu bisa kita konversikan menjadi bioetanol, dan ini nanti kita bisa bangun berdekatan dengan fasilitas-fasilitas pertanian. Jadi nanti akan ada spillover ekonomi gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas produksi yang terdistribusi di Indonesia, nah yang akan menyerap lapangan pekerjaan yang akan berdekatan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Nah ini melihat potensi Indonesia yang besar sebagai negara yang masih cukup besar, sektor pertaniannya ini akan menarik, Pak. Jadi kita tentu tetap harus menghasilkan energi dengan volume yang besar, tapi kalau kita memiliki keterbatasan capex untuk proyek-proyek yang besar, kita bisa memulainya dengan proyek-proyek yang kecil tapi lebih banyak gitu, Pak. Ya, yang bisa kita nanti akan membagi kue ekonomi juga tuh ke seluruh Indonesia. Kalau menurut Pak Dr. Oki itu kilang-kilang yang ada sekarang ini sudah cukup kayaknya, atau pasti perlu ditambah, atau memang sudah cukup tinggal dioptimalkan gitu? Ya, kalau kebutuhannya ada, Pak. Jadi kebutuhan untuk membuat kilang baru itu akan selalu ada, karena dia untuk desain saat ini, Pak, ya, desain yang komersial saat ini, dia tidak hanya menghasilkan fuels, Pak, BBM, tapi dia juga menghasilkan chemicals. Nah, chemicals ini kita impornya sangat besar, Pak. Nah, jadi harapannya memang tetap ada fasilitas produksi baru yang akan
menghasilkan chemicals dan juga nanti fuels ini Pak. Jadi di situ kita melihat gap yang besar tadi Pak di impor chemicals ya. Jadi kita 33 billion lebih untuk chemicals saja Pak. Chemical saja. Lebih dari 500 triliun itu setiap tahun harus kita belanjakan untuk membeli barang dari luar yang kalau kita bikin di dalam negeri ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tapi itu sudah dimulai ya? Ya, ini Sudah bertahap dimulai dalam negeri ya? tahap kita mulai Pak. Ada memang kalau proyek yang capex-nya besar ini kita harus bersama partner Pak. Karena dibutuhkan pendanaan ya yang besar. Itu biasanya sebaiknya kita eksekusi bersama partner-partner. Kalau yang Bapak jelaskan ini kan ujung-ujungnya itu memang yang bermasalah itu adalah modal ya. Betul Kalau Pak. kita membeli sesuatu, memang di mana-mana sih dana kan? Betul Pak. Betul. Dana kemudian koordinasi. Tapi sebenarnya yang paling kita harus soroti di sini karena ini kan masalah high tech ya sebenarnya juga Betul. kan. Banyak bisa instansi terlibat. Kalau saya sih menurut cenderung kesiapan SDM kita itu Pak. Betul Pak. Karena SDM untuk melaksanakan riset inovasi itu kan. Betul Pak. Nah itu, kalau tanpa itu saya kira lama sekali kita bisa capai ini. Betul. Misalnya bagaimana kilang, bagaimana turunannya tadi Bapak bilang itu ya. Kira-kira dari sisi itu bagaimana pandangan Pak Oki terkait dengan SDM gitu Pak? Cara supaya siap gitu ya untuk mendukung swasembada energi ini. Iya. Karena di Pertamina kan sedikit kan. Betul Pak. Ada RTI, ada riset teknologi innovation, tapi kan nggak bisa cuma di Pertamina sendiri kan, ada Betul. di luar. Bagaimana caranya itu SDM yang bisa kita kembangkan gitu ya? Seperti apa kira-kira Pak itu strateginya lah ya? Ya. Kalau kebijakan sih sudah ada ya, kebijakan untuk energi. Iya Pak. Tapi strateginya ini tuh salah satunya SDM. Betul Pak. Itu gimana kira-kira? Kalau kita lihat pool SDM R&D di Indonesia itu ada di institusi pemerintahan Pak, di BRIN. Jadi kami memang banyak bekerja sama dengan BRIN. Mereka punya ribuan researcher Pak. Jadi kami memiliki banyak topik. Jadi misalnya bagaimana kita menghasilkan drilling chemicals, itu kita sama-sama BRIN juga. Iya. Bagaimana kita melakukan uji jalan bagi BBM yang baru nih, produk baru, itu juga melibatkan BRIN. Itu satu hal Pak. Jadi kita gandeng institusi R&D pemerintah yang memang sumber dayanya besar. Kemudian kampus-kampus Pak. Kampus-kampus ini juga luar biasa. Kita menggandeng kampus-kampus ini untuk banyak topik Pak, mulai dari bioetanol, kemudian katalis dan seterusnya. Dan ini juga terkait dengan pengembangan SDM tadi. Jadi beberapa yang sudah melakukan R&D dengan kita, dengan kampus-kampus ini, itu sekarang sudah mulai masuk ke industri Pak. Jadi yang diimplementasikan ya. Jadi kami bekerja sama dengan UNS Solo misalnya tentang baterai. Nah ini sudah mulai SDM-nya sudah mulai masuk ke industri. Kemudian kami bekerja sama dengan ITS untuk mobil listrik, itu juga sudah masuk ke industri dan seterusnya Pak. Jadi kita cukup optimis dengan engagement kita dengan universitas-universitas ini bisa tidak hanya menghasilkan teknologi dan produk, tapi juga SDM-nya Pak. Yang sudah memang engage dengan kebutuhan industri, yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Plus lagi kita juga perlu grooming, terus nurturing teman-teman kita yang di swasta Pak. Jadi kami cukup banyak memiliki partners yang swasta, yang memang mereka cukup eager Pak ya untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi ada beberapa produk kami yang hasil kerjasama kami dengan swasta Pak. Jadi mereka di teman-teman beberapa perusahaan itu mereka cukup eager gitu untuk mendevelop produk-produk baru Pak. Jadi kita mengejar ekosistem itu dengan BRIN yang milik pemerintah, kemudian dengan kampus-kampus, dengan swasta, dan juga dengan luar negeri Pak. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan cukup banyak pendanaan Pak dari luar ya, negeri. banyak sekali ya. Jadi, memang itu sebagai contoh
kami beberapa tahun ini melakukan injeksi CO2 Pak. CO2 ke reservoir yang sudah ini tekanannya berkurang, dan itu partner kami dari Jepang itu sangat suportif. Jadi mulai dari istilahnya half and puff Pak. Jadi diinjek, terus didiamkan sebentar, habis itu diproduksi lagi, hingga yang kemarin interwell. Jadi interwell itu sudah ada sumur injeksi dan ada beberapa sumur produksi. Sampai nanti ini insya Allah kami lagi mendevelop nih CO2 dari lapangan Jatibarang, lapangan Jambaran Tiung Biru, itu kita bawa ke Sukowati di Bojonegoro. Nah, ini akan menjadi proyek CO2 EOR yang mudah-mudahan paling menarik di ASEAN, Pak. Karena itu sudah implementatif. Dan itu kita lakukan dengan partner kita dari luar negeri. Jadi kita berusaha melakukan aktivitas secara paralel tadi, baik itu dengan pemerintah, BRIN, dengan universitas-universitas, dengan swasta, dan juga dengan pihak dari luar negeri, Pak. Saya kira apa yang dilakukan Bapak ini sudah jalan sebenarnya kan? Iya. Tinggal mungkin dioptimalkan gitu ya. Strateginya tadi juga sudah ada. Kalau memang ujung-ujungnya memang SDM memang kan sebenarnya kan? Betul, Pak. SDM, dan di Pertamina ada bagian RTI ya. Iya, Pak. Tapi kan sebenarnya kan kalau industri itu kan sebenarnya risetnya tidak terlalu banyak kan. Yang sudah ujung-ujung lah. Iya. Jadi kalau kayak BRIN, kayak apa itu kan memang risetnya memang sudah mulai dari awal gitu Dari ya. awal, betul, Pak. Jadi apa istilahnya, riset, development, engineering, operasional. Betul. Sebenarnya kalau industri operasional kan sebenarnya. Operasional. Tapi dari awal sudah kerjasama gitu. Betul, Pak. Nah ini Pertamina kan sudah melakukan itu semua itu Pak. Jadi memang kalau saya sih optimis aja kalau saya ya. Pertamina memang luar biasa sekali itunya, tapi memang kita harus dukung gitu ya. Seperti itu. Strateginya tadi Bapak sudah sebut. Kemudian kesiapan, ini kesiapan Indonesia kira-kira. Menurut Pak Dr. Oki, seberapa persen sih bahwa kita itu siap gitu? Siap untuk mewujudkan swasembada energi tadi ini, Pak? Ya, jadi memang swasembada energi ini sebuah kebutuhan, Pak, yang harus kita kejar. Karena tidak ada bangsa yang bisa besar tanpa tersedianya energi. Karena kita, jadi inti dari persaingan bangsa-bangsa ini adalah kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi sesuatu. Jadi kalau misalnya kita lihat Jepang, apa yang dilakukan Cina saat ini dengan mobil listriknya, Jepang dengan industri macam-macamnya, Pak, dan juga Amerika ya, itu intinya adalah bagaimana kemampuan mereka memproduksi sesuatu produk, semakin mahal produknya, semakin tinggi GDP dari negara tersebut. Karena GDP ini kan penjumlahan dari seluruh produk yang kita hasilkan dan servis yang dihasilkan oleh sebuah bangsa. Nah, dari situ kita melihat bahwa energi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sentra ekonomi baru itu. Jadi tidak ada pilihan selain harus menuju ke sana memang, Pak. Jadi kita melihat ini komitmen sudah ada dari pemerintah. Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan ya urgensi untuk swasembada energi, yang juga menariknya bersinggungan dengan usaha kita di swasembada pangan, Pak. Ya, jadi betul. ketika misalnya kita mengintensifkan yield per hektar dari CPO, itu nanti CPO-nya bisa kita pakai untuk sektor pangan, dan limbah-limbahnya bisa kita ambil ke sektor energi. Seperti itu, Pak. Baik nanti pengolahan dari biomasa menjadi bioetanol di Pertamina, dan juga untuk penggunaan misalnya dari biomasa, sampah biomasa untuk co-firing di PLN. Jadi kami optimis bahwa swasembada energi ini sebuah kebutuhan bagi Indonesia untuk tumbuh, karena kita perlu memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan juga barang yang mahal, dan harapannya dengan kita melangkah menuju swasembada energi ini akan tercipta lapangan pekerjaan yang luar biasa besar, Pak. Seperti success story-nya India. India itu dengan memproduksi bioetanol saja ya, itu mereka membangun
ratusan pabrik hanya untuk mendapatkan saat ini India tuh sudah di etanol 20% dari 2%. Ada ratusan pabrik yang berhasil mereka bangun dalam 10 tahun ini. Nah, berarti itu bisa sebagai acuan juga ya. Iya, Pak. Dia bisa membangun pabrik ratusan gitu kan untuk produksi hal-hal yang diperlukan ya seperti itu. Betul, Pak. Ya, ini Pak Oki sudah menjelaskan jauh sekali ya. Tapi saya yakin bahwa apa yang dilakukan ini memang on right track ya. Ya. Untuk menuju ke swasembada energi. Memang apalagi didukung oleh Bapak Presiden ya. Pak Prabowo memang swasembada pangan, swasembada energi, kan ada Menko Pangan kan ada juga kan Ada kalau nggak Menko salah ya. Pangan, iya, Pak. Kan berarti kan memang arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ, ya. Energi jelas, Iya. air sumber daya air juga jelas ya. Saya pikir memang kita harus mendukung dan apa yang disampaikan Pak Dr. Oki ini betul-betul sangat penting ya untuk Betul. bangsa kita. Dan kalau kita bahas ini memang akan panjang Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa semacam closing statement ya. Iya. Terkait dengan inovasi untuk mewujudkan swasembada energi Pak. Iya. Silakan Pak. Iya, Pak. Makasih Pak Sari. Jadi kita tentunya perlu sinergitas. Jadi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, dari pihak-pihak terkait ya, mulai dari pemerintah sebagai policy makernya, kemudian kami di sektor industri, BUMN maupun dengan swasta, plus nanti juga investasi dari asing bisa bersama-sama untuk menciptakan sebanyak mungkin produk-produk dan energi di dalam negeri. Ya. Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan dan nantinya akan mengurangi pengangguran kita, Pak. Karena pengangguran kita cukup besar, Pak ya. Gen Z aja yang not in education, not in training, and not in employment. Menurut survei ada sekitar 10 juta. Nah, dengan penciptakan lapangan pekerjaan itu, kita sebagai sebuah bangsa akan lebih kuat. Itu harapan-harapan kami, Pak. Dan kita melihat potensi ke situ ada. Jadi dari beberapa inovasi yang kita sedang kerjakan ya, mulai dari bagaimana mengolah dari sampah menjadi bioetanol, katalis merah putih, rig merah putih Pak. Nanti harapannya ada putih, ya. pompa merah putih, turbin merah putih, dan harapannya nanti semakin banyak produk-produk merah putih ini tentunya akan menciptakan multiplier effect bagi Indonesia. Dan kami berharap kita bisa bersama-sama Pak, tidak hanya satu pihak ya di industri, tapi juga seluruhnya gitu. Karena ini melibatkan juga nanti masyarakat ya sebagai bagian dari perubahan tersebut. Sebagai contoh yang minyak goreng bekas itu Pak, used cooking oil, kalau misalnya kita bisa kumpulkan secara teratur, itu akan menjadi bahan baku juga bagi Indonesia untuk sektor industri dan juga untuk memproduksi chemicals. Mungkin demikian Pak. Luar biasa sekali Pak Dr. Oki Murasa ya, closing statementnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya pada para pemirsa generasi muda milenial untuk menuju swasembada energi. Dan kita harus optimis ya bahwa kita mampu untuk mewujudkan swasembada energi tersebut. Mungkin demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Oki Murasa, Senior Vice President PT Pertamina. Mudah-mudahan ke depan terus sukses Pak dan bisa terwujud apa yang kita maksud tadi, swasembada energi. Demikian pemirsa, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.